Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa melimpahi kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya di sepanjang hidup kita. Sekarang kita akan memulai renungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur. Bapa, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih buat nafas hidup yang masih kami miliki ketika kami bangun tidur pagi ini. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang kami rasakan di sepanjang malam ketika kami tertidur. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan tubuh kami yang akan kami pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu pada hari ini. Bapa, sebelum kami masuk dalam kesibukan apapun, kami mau terlebih dahulu bersaat teduh bersekutu denganmu. Kami mau menikmati firman-Mu yang menjadi makanan roh dan jiwa kami. Kenyangkanlah kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami memulai hari ini dengan tuntunan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Roma 12 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang terkasih, ada suatu penyakit mental yang banyak diderita oleh orang-orang pada zaman milenium ini. Nama penyakit itu adalah anhedonia. Anhedonia berasal dari kata Yunani, an yang berarti tanpa dan hedon yang berarti kesenangan. Jadi anhedonia artinya ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan. Dikutip dari website Alo Dokter, dikatakan bahwa penderita anhedonia akan kehilangan minat terhadap semua hal atau aktivitas yang sebelumnya dianggap menarik. Saat mengalami anhedonia, seseorang akan merasa hidupnya membosankan, bahkan sampai membuatnya merasa tertekan. Anhedonia berbeda dengan rasa bosan biasa. Kebosanan biasanya akan hilang dengan sendirinya, terutama bila melakukan hal yang baru atau menyenangkan. Sedangkan anhedonia umumnya terjadi berlarut-larut dan tidak akan hilang jika tidak ditangani. Sama halnya, penyakit anhedonia bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan hubungannya dengan orang-orang lain, maka anhedonia rohani pasti juga mempengaruhi kualitas rohani dan jiwa kita, dan pada akhirnya juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang lain. Di awal pertobatan kita, umumnya kita merasakan berapi-api bagi Tuhan dan berusaha untuk lebih mengenalnya lewat doa, pembacaan Alkitab, pujian penyembahan, ibadah, dan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan dipengaruhi dengan kesibukan kita mulai merasakan kebosanan dalam melakukan hal-hal yang dulunya begitu menarik bagi kita. Kebosanan rohani sangat berbahaya karena akan membuat kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Dan firman Tuhan tentang orang percaya yang suam-suam kuku tertulis dalam Wahyu 3 ayat 14-16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kebosanan rohani
harus segera ditangani sebelum hal tersebut berlarut-larut. Beberapa cara mengatasi kebosanan rohani adalah cara yang pertama, disiplin. Disiplin artinya adalah tetap melakukan sesuatu meskipun kita menyukainya ataupun tidak. Kembangkanlah disiplin dalam berdoa, pembacaan Alkitab, ujian penyembahan, dan ibadah. Lakukanlah secara teratur meskipun terkadang kita mengalami kebosanan atau ketidakmengertian tentang apa yang kita baca dalam Alkitab. Cara yang kedua, tujuan hidup. Bertanyalah kepada Tuhan tentang tujuan hidup yang dimilikinya bagi kita. Kemudian, peganglah hal itu erat-erat sehingga memotivasi kehidupan kita. Cara yang ketiga, membantu orang lain. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, sehingga kita membutuhkan hubungan-hubungan dengan orang lain. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat rohani dan jasmani agar kita bisa memberkati orang lain. Membantu orang lain akan membuat kita keluar dari fokus kita terhadap diri sendiri dan membantu kita mengucap syukur atas kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih untuk berkat firman yang kami terima pagi ini. Urapilah kami dengan urapan yang baru, sehingga roh kami menyala-nyala di dalam kasih kami kepadamu, dan kami melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Setelah selesai bersaat teduh, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan bagi kemuliaan-Mu. Dan naungilah kami dalam perlindungan sayap-Mu. Jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan dan segala sesuatu yang jahat. Biarlah kami merasakan penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa bagi kesejahteraan Indonesia. Berkatilah Indonesia. Berkatilah semua sumber daya alam di Indonesia. Jauhkanlah negeri kami dari bencana-bencana alam, berikanlah ketenangan dan kesejahteraan bagi negeri kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.